kita waktu situasi tidak akan berubah, atau waktu situasi hidup kita belum berubah, ingat, kita harus tetap, sikap hati kita tetap setia dengan iman kita. Saudara-saudaraku, atau bahasa tadi kita harus tetap teguh dengan iman kita. Baik, shalom, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Senang lagi bisa berjumpa dengan Ibu Bapak, saudara sekalian yang ada di manapun Anda berada, yang selalu setia mengikuti live streaming saya dalam malam renungan atau renungan malam sebelum kita tidur bersama saya, Pendeta Jerry Adu atau Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang GCA Nazaret Kupang. Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin membaca firman Allah dari Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 19. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami," perhatikan ayat ini, "jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Perhatikan ayat Alkitab. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya, perhatikan ini, supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara, Ibu Bapak, tema saya malam hari ini adalah ketika situasi tak kunjung berubah. Tema saya dari kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 19 adalah ketika situasi tak kunjung berubah. Saudara-saudaraku, hari-hari ini saya baca, saya tidak tahu kondisi saudara-saudara di negara manapun Anda berada atau di pulau mana Anda berada, tapi saya baca-baca mengenai pandangan-pandangan orang, pandangan-pandangan ahli, entah itu dari pihak yang berkompeten atau orang-orang tertentu. Tapi intinya begini, menghadapi virus corona ini sepertinya, kalau saya lihat seperti catatan firman Allah ini, khusus kota Kupang, kita dari zona hijau ke zona merah, saudara-saudara, angka terus bertambah. Bagaikan tadi ayat itu mengatakan, api itu bukan tambah dingin, tapi Alkitab berkata api itu makin panas. Dan hari-hari ini ada banyak pertanyaan, sampai kapan kita selesai? Gereja bertanya sampai kapan orang bisa beribadah di gereja. Orang-orang mengatakan kenapa pasar buka, gereja tutup, dan saya tidak peduli dengan itu. Tapi yang saya maksudkan, saya aplikasikan begini. Hari-hari ini kita seperti berhadapan dengan Nebukadnezar. Kita berhadapan dengan persoalan kita yang bukan makin berubah, makin lebih baik, tapi sepertinya panas daripada api dari Nebukadnezar ini bertambah. Virus sepertinya bukan tambah turun, tapi seperti makin naik. Ya, ada banyak faktor tentunya. Ada ketidaktaatan kita untuk stay at home misalnya, atau kurang jaga kebersihan, apapun itu. Tapi kondisi ini makin mencekam atau makin naik. Seperti tadi Alkitab bilang, panas dari api itu makin bertambah. Saudara-saudara, mungkin rumah tanggamu bukan tambah dingin, tambah adem, tambah lebih baik, tapi kelihatannya seperti mungkin engkau mengatakan, "Pak Pendeta, persis rumah tangga saya seperti rumah tangga Nebukadnezar sedang menyalakan api perapiannya 7 kali lipat." Bukan tambah turun 3 kali lipat, tapi 7 kali lipat naik. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, ekonomi kita bukan tambah naik, kelihatan makin turun. Pergumulan kita bukan tambah turun, malah tambah naik. Beban kita seperti hari-hari ini bukan tambah turun, makin naik. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya di sini adalah, siapa yang salah? Apakah Allah buta? Apakah Allah tuli? Apakah Allah tidak mendengar? No. Saudara-saudara, kalau saudara baca, menarik adalah ini, Bapak Ibu, menarik. Waktu itu, saudara kalau baca ayat yang kalau saudara baca di sini, yang menarik adalah ini, dari keadaan ini, saudara lihat, keadaan tidak berubah.
Bahkan Alkitab bilang keadaan tambah parah, yaitu apinya makin menyala, lebih panas 7 kali lipat. Kadang-kadang kita ada di dalam Tuhan dan kita berpikir karena kita setia dengan Tuhan, kita takut Tuhan, jadi masalah kemungkinan akan lebih turun, virus akan lebih turun. Ya kita semua berharap begitu. Persoalan badai akan lebih turun, tapi ternyata kita bagaikan cerita ini, Tuhan seperti izinkan kita, api kita makin naik, virus corona makin naik, pergumulan makin naik, beban makin naik. Saudara-saudara, pertanyaan saya, apakah Allah buta? Mari kita selidiki firman Allah dan kita temukan apa maksud Tuhan dengan menaikkan suhu, kalau boleh saya bilang, suhu persoalan kita, suhu pergumulan kita, suhu badai hidup kita. Mengapa Tuhan izinkan suhu virus corona makin naik? Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, temukan jawaban malam hari ini. Saya pikir begini, saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Saya mau saudara begini. Saudara jangan jadi orang yang manja. Perhatikan ayat yang ke 18 atau 17. Saudara lihat ini, inilah orang yang hebat. Dia tidak memperhatikan virusnya yang makin naik, apinya yang makin naik, persoalan yang makin baik. Tapi ini sikap hati kita. Waktu situasi tidak berubah, saudara, sikap hati kita harus tetap sama. Sekali lagi, seperti situasi yang tak berubah, maka sikap hati kita juga tidak boleh berubah. Lebih tepat kalau bisa saya bicara tentang malam hari ini, mungkin lebih tepat tema saya adalah sikap hati. Mungkin itu lebih tepat. Sikap hati ketika situasi tak berubah. Mungkin sekali lagi saya ubah tema saya. Sikap hati ketika situasi di sekeliling kita tidak berubah. Saudara-saudaraku, apa sikap hati kita yang benar? Saudara-saudara, dari keadaan ini, sekali lagi saya baca ayat yang tadi dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata gini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Padahal api makin panas, padahal persoalan makin panas, padahal badai makin panas, padahal tantangan hidup makin panas. Tapi ini sikap hati mereka. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Yang menarik ayat 18, ini sikap hati mereka. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman dari Nebukadnezar. Saudara lihat ini. Tidak ada seperti jaminan dari Tuhan dalam kondisi ini. Bahkan kalau saudara perhatikan, tidak ada, bukan hanya api yang makin panas. Mereka masuk dalam perapian itu. Alkitab mengatakan mereka dibuang pada akhirnya. Mereka tidak diselamatkan. Mereka seolah tidak ditolong. Padahal keadaan makin panas. Tapi ini sikap hati. Ini yang Tuhan mau. Dalam keadaan situasi yang tidak berubah. Corona tidak berubah. Ekonomi tidak berubah. Persoalan hidupmu tak berubah. Makan tambah parah. Saya mau bilang yang paling penting adalah sikap hati Anda dan saya. Dan sikap hati apa yang Tuhan mau dalam hidup situasi yang model begini. Situasi yang tak menentu. Situasi yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Kalau virus corona masih ada di sekeliling kita. Beban masih ada di sekeliling kita. Perhatikan, api sudah di depan mata. Saya tak percaya bahwa situasi kita hari-hari ini bagaikan kita di depan api yang menghanguskan. Sangat panas, sangat mengerikan. Tapi sekali lagi, mari kita terus dengan sikap hati yang benar. Yang pertama, sikap hati dari ketiga orang Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah, pertama, kita harus tetap teguh dalam iman. Situasi tidak berubah kadang-kadang. Mungkin Tuhan izinkan corona ini ada. Beberapa orang mengatakan bahwa kemungkinan corona ini bertahan 5 tahun. Beberapa orang mengatakan ini tidak mungkin. Kita akhirnya sudah sampai Tuhan datang, kita akan hidup dengan corona. Dan itu berarti siapa yang kuat hidup, siapa yang tidak kuat mati. Wow, mengerikan. Seolah-olah virus ini tidak akan ada hentinya dan tidak akan ada selesainya. Ada yang mengatakan kemungkinan kita akan menggunakan pakaian-pakaian yang sedang digunakan para dokter ke depan. Saya tidak peduli apapun, situasi tidak akan berubah mungkin karena pertama dunia makin tua, tetapi saya percaya Tuhan izinkan. Kenapa? Dari disinilah kita tahu siapa yang cinta Tuhan dan siapa yang tidak cinta Tuhan. Siapa yang tulus mengasihi Tuhan dan siapa yang tidak tulus mengasihi Tuhan. Kalau boleh saya bilang sikap hati pertama ketika persoalan hidupmu tak berubah. Ini yang harus tetap ada, yaitu sikap hatimu. Yang pertama, sikap hati kita adalah kita harus tetap teguh dalam iman. Saudara-saudara,
Baca sekali lagi, dia katakan begini, jika Allah yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Ini iman pertama. Dia yakin Tuhan Maha Kuasa, dia yakin Tuhan pasti tolong. Tetapi orang yang punya kesetiaan dalam iman tidak hanya mempercaya Allah sanggup menolong dia, tetapi orang yang punya iman yang setia atau tetap memiliki iman adalah mereka yang tetap beriman kepada Tuhan sekalipun. Kalau saudara baca, ia akan melepaskan kami daripada yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja Dewan Tuhan. Saudara lihat, iman itu tidak hanya ketika Anda mendapatkan apa yang Anda percayai. Tapi iman adalah Anda tetap mempercayai Tuhan sekalipun Anda tidak mendapatkan apa-apa dari situasi itu atau dari doamu. Sekali lagi, iman bukan hanya ketika kita percaya sesuatu yang belum ada dan akan jadi ada. Itu adalah iman. Tapi iman menurut saya juga adalah ketika Anda dan saya tidak mendapatkan apa yang kita mau, situasi makin buruk sekalipun, Anda masih harus tetap memiliki iman. Contoh, saya kasih contoh. Ayub dia beriman, tapi anaknya tetap mati. Ayub tetap beriman, tapi akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Kekayaannya habis. Tetap itulah yang saya sebut orang beriman. Orang beriman bukan hanya percaya ada sesuatu yang bisa Tuhan kerjakan, tapi orang beriman ketika dia diuji dengan persoalan tantangan hidup, bahkan ketika dia tidak melihat jawaban dalam hidupnya, dia tetap beriman. Itu sebabnya sikap hati kita waktu situasi tidak akan berubah atau waktu situasi hidup kita belum berubah. Ingat, kita harus tetap, sikap hati kita tetap setia dengan iman kita. Saudara-saudaraku, atau bahasa tadi kita harus tetap teguh dengan iman kita. Saudara mengerti bukan? Yang kedua, sikap hati yang kedua, ketika situasi tak berubah. Sikap hati ketika situasi di sekeliling kita tak berubah. Maka sikap hati yang kedua adalah kita harus tetap setia dengan Tuhan. Kalau tadi kita tetap setia dengan iman, yang kedua kita harus tetap setia dengan Tuhan. Sekali lagi tadi dia mengatakan begini, jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan lepaskan. Tapi ayat 18, tapi seandainya hendaklah tidak, saudara, saya akan tetap setia dengan Tuhan. Saya tidak akan nyembah dewa ini Tuanku ya Raja Nebukadnezar. Saya akan tetap setia dengan Tuhan saya. Saudara, berbeda dengan kita bukan? Ketika doa kita dijawab, ketika pergumulan kita dijawab, kita begitu mengasihi Tuhan, kita begitu cinta Tuhan, kita begitu dekat dengan Tuhan, kita begitu setia dengan Tuhan. Tapi berapa banyak orang akhirnya tidak setia dengan Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan persoalan yang rumit, persoalan yang sulit, ketika dia bergumul keuangan, dia bergumul keadaan, dan akhirnya situasi tak kunjung berubah. Kanker tetap ada, tumor tetap ada, diabetes tetap ada, hidup dalam perjuangan sakit penyakit dan sebagainya, anak-anak sakit tanpa ada uang dan sebagainya. Inilah saat-saat ujian datang. Tapi saya mau bilang sama saudara, sekali lagi, ujian ketika situasi tak berubah, sikap hati kita masih tetap sama, yaitu yang kedua, kita tetap setia dengan Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya rasa di tengah virus corona ini akan ada banyak hal terjadi. Anda kekurangan makanan, Anda kekurangan uang, Anda kekurangan banyak hal, saudara-saudaraku, di dalam hidup ini. Mungkin akan ada tawaran-tawaran berupa uang, pangkat, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, masihkah engkau setia dengan Tuhanmu? Atau hanya karena engkau lihat engkau menderita, lalu engkau jual imanmu? Hanya karena hidupmu terlalu susah, lalu kebetulan saudara ketemu dengan pria yang tak seiman. Saudara berpikir, ini kesempatan, hidup sosial saya diangkat, hidup sosial saya berubah. Saya yang tadi miskin, kalau kawin dengan orang tidak seiman, pasti hidup saya berubah. Mungkin betul, tapi saya merasa bahwa Anda tidak fair dengan Tuhan. Karena Anda lahir sebagai orang percaya, Anda dewasa sebagai orang percaya. Mengapa hanya karena Anda hidup susah hari ini, lalu Anda jual iman Anda? Saudara-saudara, dengar baik-baik, di tengah persoalan yang pelik, di tengah persoalan yang rumit, di tengah persoalan yang tak berubah, imanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhanmu harus tetap sama, harus tetap ada. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan ada pun yang mengganggu iman kita, apalagi mengambil Tuhan kita, hanya karena persoalan-persoalan dunia. Saudara-saudara, dan yang terakhir, sikap hati kita
ketika situasi di sekeliling kita tak berubah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus tetap cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus tetap cinta kepada Tuhan. Daniel pasal yang ketiga tadi sekali lagi, dia berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas. Saudara-saudara, mereka tetap cinta Tuhan mereka. Mereka tetap cinta Allah mereka, Yahweh, Adonai, Yahweh, Yehova, Rafa, Yehova Jireh. Allah yang hebat, saudara-saudara. Adonai, Allahnya orang Israel. Elohim, Allahnya orang Israel. Itu yang ada di hati mereka, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara lihat, orang yang cinta Tuhan bukan orang yang ketika situasi baik dia tetap mengasihi Tuhan. Orang yang paling bisa diuji apakahnya dia tulus mencintai Tuhan itu bukan ketika dia hidup bahagia, bukan ketika dia hidup semua beres, bukan ketika dia hidup segala sesuatu lengkap, bukan ketika dia hidup tanpa persoalan. Saudara-saudara, hidup di mana kita harus tetap cinta Tuhan adalah hidup saat di mana kita diproses dalam ujian. Tadi dia bilang, seandainya Tuhan kami tidak jawab, kami tidak menyembah Tuhan. Seolah-olah berkata, saya tidak mau hidup hanya karena senang saya cinta Tuhan, tapi susah pun saya akan tetap cinta Tuhan. Bukankah ini yang harus terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen? Saudara-saudara, kita sama suami saja, kita sama istri saja, walaupun dia mengecewakan atau suami mengecewakan, anak-anak mengecewakan, kita tidak buang mereka, apalagi dengan Tuhan. Harusnya ujian iman ini di tengah kesulitan yang tak berubah ini, saudara tetap memiliki hati yang sama, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mungkin engkau sampai mati engkau tetap miskin. Mungkin engkau sampai mati engkau tidak berubah penyakitmu. Mungkin sampai mati pergumulanmu tetap sama sebagai orang yang susah luar biasa. No problem. Yang dipuji Tuhan bukan karena engkau punya kekayaan. Yang dipuji bukan karena engkau miskin atau melarat dan sebagainya. Bukan, tapi yang dipuji adalah dalam penderitaan Anda masih mencintai Tuhan. Bisa saja Sadrak mengatakan begini, Tuhan, kan saya cinta Tuhan. Kalau Tuhan cinta saya, tolong dong kasih dingin apinya. Tolong dong saudara-saudara, bisa saja dia berkata, Tuhan kalau Tuhan tidak jawab saya kasih tinggal loh Tuhan. Tapi dia tidak bilang begitu. Justru sebaliknya dia bilang, saya apapun yang terjadi, saya akan tetap cinta Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya atau pertanyaan saudara berkata begini, Pak Pendeta, lalu buat apa Tuhan ada di dalam hidup kita? Kalau dia tidak tolong kita, buat apa? Kalau dia tidak mau tolong kita dalam kesusahan, buat apa kita mempercayainya? Buat apa kita setia dengan dia? Dia tidak peduli dengan kita. Nah, ini jawaban saya, saudara-saudara. Tuhan bukan Allah yang buta. Tapi Tuhan kadang-kadang lebih suka ke sikap hati saudara. Tuhan bisa rubah persoalan saudara. Tuhan sebenarnya bisa rubah situasi saudara. Tapi kadang-kadang tidak semua terjadi sesuai harapan kita. Dan yang menarik kalau saudara baca ibu bapak sekalian, yang menarik adalah saudara ayat yang ke-23 ayat 25. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bayangkan. Tidak ada kelepasan dari Tuhan. Bahkan api tetap menyala. Bahkan mereka masuk dalam api. Tapi karena mungkin Tuhan lihat mereka tetap setia. Mereka tetap setia dengan iman. Mereka tetap setia dengan Tuhan. Mereka tetap cinta Tuhan. Mungkin, ini perkiraan saya. Mungkin karena Tuhan melihat hal itulah. Kalau saudara baca ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lihat, Allah tidak buta. Allah tidak buta. Tetapi yang Allah minta adalah sikap hati. Allah bisa tutup virus corona. Allah bisa angkat suamimu ketika saudara tidak kuat. Allah bisa angkat anakmu yang nakal, yang saudara sudah capek urus dia. Bisa. Tetapi Allah mau lihat sikap hatimu. Apakah sikap hatimu tetap jaga iman? Sikap hatimu tetap setia kepada Tuhan? Sikap hatimu tetap cinta Tuhan atau tidak? Tapi kalau kita mau jujur, kita hanya bisa cinta Tuhan, iman kita tetap menyala. Justru ketika saat-saat kita senang, saat susah-susah. Alkitab bilang, apa yang terjadi? Tuhan yang dilihat sebagai dewa itu hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, saya percaya virus corona ini Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berharap khotbah ini memberkati Anda dan menguatkan iman kita. Sekali lagi, ketika situasi tak berubah, sikap hati Anda juga harus tak berubah alias tetap sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.